Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Bapak Habib, dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang barisan geometri. Oke, sebelum masuk pembelajaran lebih lanjut, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. B.12 menjelaskan pengertian barisan geometri dengan benar. B.13 menentukan rumus suku ke N suatu barisan geometri dengan tepat. B.14 menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan geometri. Pada pembelajaran ini, saya akan memberikan contoh penggunaan barisan dan deret geometri. Yang pertama, dapat digunakan dalam menghitung peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua, dapat digunakan dalam menghitung perkembangbiakan bakteri. Yang ketiga, dapat digunakan dalam menghitung buah majemuk. Seperti kalian tahu, jika bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua, maka sekarang kita akan mempelajari mengenai pembelahan bakteri yang berkaitan dengan barisan geometri. Kita simak cerita berikut. Jika awalnya ada sebuah bakteri membelah diri menjadi dua bakteri setiap 1 jam. Berapakah jumlah bakteri setelah 3 jam? Mari kita lihat bersama. Pada awal mula terdapat satu bakteri. Setelah 1 jam, bakteri tersebut akan membelah diri menjadi dua bakteri. Setelah 2 jam, masing-masing bakteri akan membelah diri menjadi dua, sehingga jumlah bakteri setelah 2 jam adalah 4 bakteri. Setelah 3 jam, masing-masing bakteri akan kembali membelah diri menjadi dua, sehingga setelah 3 jam jumlah bakteri 8 bakteri. Yuk kita lihat polanya. 1 adalah 2 pangkat 0. 2 adalah 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Sudah tampak kan polanya? Mudah bukan? Lalu, bagaimana jika pada awal mulanya terdapat 2 bakteri? Berapa banyak bakteri setelah 3 jam? Mari kita lihat bersama. Jika pada awal mula terdapat 2 bakteri, setelah 1 jam bakteri tersebut akan membelah diri menjadi 2 bakteri. Maka banyaknya bakteri setelah 1 jam adalah 4 bakteri. Setelah 2 jam, masing-masing bakteri akan membelah diri menjadi dua, sehingga jumlah bakteri setelah 2 jam adalah 8 bakteri. Setelah 3 jam, mereka akan kembali membelah diri. Maka jumlah bakteri setelah 3 jam adalah 16 bakteri. Perhatikan polanya. 2 adalah 2 kali 2 pangkat 0. 4 adalah 2 kali 2 pangkat 1. 8 adalah 2 kali 2 pangkat 2. 16 adalah 2 kali 2 pangkat 3. Bagaimana? Semakin terlihat jelas kan polanya? Baiklah, langsung saja kita lihat polanya. 4 adalah 4 kali 2 pangkat 0.
8 adalah 4 kali 2 pangkat 1. 16 adalah 4 kali 2 pangkat 2. 32 adalah 4 kali 2 pangkat 3. Dari 3 cerita tadi terdapat pola bilangan yang hampir sama. Oke, baik, mari kita lihat bersama. 4 adalah banyaknya bakteri pada awal mula. 0, 1, 2, 3 adalah lamanya pengamatan kita. Setelah 1 jam kah, 2 jam kah, atau 3 jam kah? Sedangkan 2 adalah banyaknya rasio bakteri setiap satuan waktu. Artinya, setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 bakteri setiap satuan waktu. Jadi, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut. Apa sih itu pengertian dari barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan antara 2 suku yang berurutan, selalu tetap, yang disebut dengan rasio. Kita masuk ke pola barisan geometri. Suku pertama yaitu A. Suku kedua yaitu suku pertama dikali dengan rasio, atau A dikali dengan rasio, atau A dikali dengan rasio pangkat 1. Suku ketiga yaitu suku kedua dikali dengan rasio, atau A dikali dengan rasio dikali dengan rasio, atau A dikali dengan rasio pangkat 2. Suku keempat yaitu suku ketiga dikali dengan rasio, atau A dikali dengan rasio pangkat 2 dikali dengan rasio, atau A dikali dengan rasio pangkat 3. Sehingga kita mendapatkan suku ke N yaitu suku ke N dikurangi 1 dikali dengan rasio, atau A dikali rasio pangkat N dikali dengan rasio. Sehingga kita mendapatkan rumus yaitu A dikali dengan rasio pangkat N kurangi 1. Mari kita pelajari tentang rumus barisan geometri. Rumusnya yaitu suku ke N sama dengan A dikali rasio pangkat N dikurangi 1. Keterangan: N yaitu banyaknya suku, A yaitu suku pertama, R yaitu rasio. Rasio memiliki rumus yaitu suku ke N dibagi suku ke N dikurangi 1. Jika rasio lebih dari 1, maka dikatakan barisan geometri naik. Jika rasio di antara 0 dan 1, maka dikatakan barisan geometri turun. Jika rasio kurang dari 0, maka dikatakan barisan geometri turun. Mari kita mempelajari contoh soal barisan geometri. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tentukan A rasio, B suku kelima. Mari kita jawab soal A. Mencari rasio. Diketahui rumus rasio yaitu suku ke N dibagi dengan suku ke N dikurangi 1. Di sini suku ke N diganti dengan suku kedua, sehingga suku ke N kurangi 1 menjadi suku pertama. Ganti suku kedua dengan 4.
dan suku pertama diganti dengan 2. Maka rasio sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Maka diketahui rasio bernilai 2. Mari kita selesaikan masalah B, yaitu suku kelima. Kita ketahui rumus suku ke N yaitu A dikali R pangkat N kurangi 1. Diketahui dari soal nilai N adalah 5 dan nilai A yaitu 2 dan nilai rasio yaitu 2. Lanjut, kita masukkan ke dalam rumus. Suku kelima sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5 kurangi 1. Pangkat 5 kurangi 1 yaitu pangkat 4. Jadi, suku kelima sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4. Kemudian 2 pangkat 4 yaitu 16. Maka suku kelima 2 dikali 16. Jadi suku kelima yaitu 32. Nah, kita sudah mempelajari tentang barisan geometri. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk pembelajaran deret geometri, kita lanjutkan di next video. Cukup sekian untuk video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.